podcast utama kita, podcast pertama di SKB Balikpapan Utara. Jadi podcast pertama kita yang diselenggarakan oleh SKB Balikpapan Utara ini berasal dari OSIS SKB Balikpapan Utara karena adanya program kerja yang dimiliki oleh hubungan masyarakat. Buat kalian yang baru pertama kali ngelihat podcast ini, perkenalkan aku Titania Humaira Kamil atau Tania sebagai host di sini dan saya Amanda Melisa sebagai host kedua di sini. Nah, untuk topik di podcast pertama kita itu adalah sejarah-sejarah atau hal-hal yang kita nggak tahu dari SKB Balikpapan Utara yang akan kita kulik-kulik dari narasumber yang telah kita undang hari ini, yaitu Ibu Siti Masruhah. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Nah, jadi guys, ini Bu Siti Masruhahnya, tapi kalau kita di SKB itu manggilnya Bu Titi guys. Jadi Bu Titi, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah makan nggak Ibu? Alhamdulillah sudah. Jadi saya mau nanya nih Bu, kenapa Ibu dipanggil Titi? Padahal kan namanya Ibu kan Siti Masruhah. Nah, kenapa tuh bisa? Mungkin ada sejarah di balik itu gitu ceritanya. Dulu waktu masih kecil, saya tidak bisa mengucapkan huruf S. Nah, padahal nama saya itu Siti Masruhah. Orang tua saya itu selalu menunjukkan, memanggil namanya itu dengan nama sendiri, tidak menyebutkan dengan aku. Sehingga mengucapkan nama Siti itu kan S, kesulitan menuliskan huruf S itu. Kalau S-nya itu di akhir bisa, tapi kalau S-nya di awal itu yang sulit. Seperti saya suka susu sapi. Di situ kesulitannya saya suka tutu tapi. Nah, jadi S-nya itu berubah menjadi T. Makanya sebutan nama Siti itu menjadi nama Siti jadi menjadi Titi. Nah, kemudian meniknya itu karena dulu waktu sekolah ada hafalan ini undang-undang. Saya itu biasa di depan, tapi karena ada yang ribut kemudian dipindahkan ke belakang. Begitu guru PMP-nya ini memanggil nama saya, kenapa itu yang menik-menik kok di belakang, katanya gitu. Sehingga sejak itu saya dipanggil dengan panggilan Titik Menik hingga sekarang ini. Begitu sejarah namanya. Nah gitu guys ceritanya. Jadi Ibu tuh dipanggil begitu karena emang dulu nggak bisa nyebutin S. Lucu banget ya, tutu saya tutu tapi gitu, manggilnya Tete gitu. Berapa lama Ibu udah kerja di sini mengajar? Sejak tahun 2006 hingga sekarang mungkin sekitar hampir 20 tahun. Wow, lama banget. Tepatnya tanggal 22 Mei nanti itu pas 20 tahun. Wow. Pas kebetulan ulang tahun SKB Balikpapan Utara. Nah Bu, mungkin bisa diceritakan Ibu tuh tahu SKB dari mana sampai bisa kerja di sini, terus keterima dan lama gitu kerja di sini, awet banget. Dulu pada awal terbentuknya SKB ini hanya satu induk SKB, yaitu namanya SKB Balikpapan Selatan. Nah, seiring berjalannya sang waktu, peserta-peserta didik ini banyak sekali yang putus sekolah, banyak sekali warga-warga masyarakat yang tidak sekolah, baik itu dari usia paket A, dari usia SD, SMP, SMA. Bahkan ada orang-orang dewasa yang masih buta aksara. Kemudian dari minat yang banyak tadi, akhirnya pemerintah itu membuka layanan SKB itu menjadi 5 wilayah sesuai dengan wilayah kecamatan. Seperti SKB Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan yang Balikpapan Selatan ini. Kemudian dari situlah saya coba mempelajari, mengetahui apa saja sih yang ada di SKB itu. Saya mencoba melamar, saya pikir itu cuma sekedar PAUD saja gitu kan. Saya waktu itu basicnya belum di SKB ini, belum begitu memahami, akhirnya saya lamar di guru PAUD. Nah, pada saat mengajar di guru PAUD ini, saya ditugaskan di SKB Utara. Kebetulan di sinilah tempat berdirinya SKB itu. Nah, di SKB Balikpapan Utara ini, pada awalnya ya bangunannya masih bangunan kayu, bangunan papan. Jadi banyak sekali yang belum bangunan yang bagus gitu. Jadi masih benar-benar minim sekali fasilitasnya. Tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada pokoknya fasilitas yang mendukung. Jadi memanggil masyarakat itu dengan cara mengumpulkannya menjadi satu tempat. Nah, disitulah kita membentuk suatu kelompok belajar. Ada yang dari PAUD, dari paket A, paket B, dan paket C. Itu sejarah singkatnya. Gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ke ceritanya teman-teman, SKB itu kepanjangannya apa ya Bu Titi?
SKB kepanjangan dari Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, Sanggar Kegiatan Belajar berarti itu yang seperti yang tadi Bu Titi bilang ya teman-teman. Sanggar Kegiatan Belajar itu menjadikan satu kelompok di semua masyarakat gitu teman-teman. Mungkin langsung ke inti pertanyaannya aja ya kali ya Bu. Kira-kira program apa yang paling diminati oleh peserta di SKB Balikpapan Utara ini? Oke, program yang diminati itu banyak sekali. Semuanya program dari mulai PAUD, paket A, paket B, dan paket C. Dari PAUD saja karena diwajibkan sekarang ini yang masuk SD harus mengikuti pendidikan PAUD dulu, baru bisa masuk ke SD. Dan kemudian SD pun banyak sekali SD-SD yang sudah penuh sehingga tidak memuat untuk menampung muridnya. Maka SKB bisa menerima sekolah-sekolah dari formal, sekolah dari yang tidak tertampung di sekolah formal tadi. Begitu seterusnya. Oh begitu. Jadi kalau untuk mendukung masyarakat yang putus sekolah buat masuk ke SKB Balikpapan Utara tuh bagaimana Bu? SKB menerima semua peserta didik, mulai dari PAUD, paket A, paket B, dan paket C. Jadi tidak ada istilahnya itu berat sebelah, mau menerima PAUD aja atau menerima kesetaraan aja. Semua kita terima. Kalau tantangan terbesar saat Ibu mengajar dalam kegiatan belajar non formal di SKB Balikpapan Utara tuh apa kira-kira Bu? Pertama itu karena kita ini krisis kekurangan tenaga pendidik. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, optimalisasi data warga belajar. Yang keempat, kesulitan belajar dan motivasi peserta didik. Itu tantangan terbesarnya yang harus kita jalani saat ini. Oh gitu ya Bu. Ternyata banyak juga ya tantangan yang dihadapin sama warga belajar di SKB Balikpapan Utara ini. Kira-kira nih Bu, rencana pengembangan SKB Balikpapan Utara ke depannya tuh yang lebih relevan untuk lebih mempermudah warganya itu seperti apa Bu? Rencana ke depannya itu pertama yaitu menambah gedung ya, karena fasilitas gedung ini yang sangat mendukung semua aktivitas belajar. Kemudian fasilitas media dan guru-gurunya terutama juga ya, itu saja. Jadi begitu guys cerita singkatnya dari Bu Titi itu. Pokoknya benar-benar terjelaskan ya, semoga terjelaskan ke kalian yang mungkin kurang memahami tentang SKB atau kurang gimana gitu. Kalau sudut pandang dari aku, kesimpulannya itu pengembangannya itu semakin meningkat seperti fasilitas, mungkin pengajarnya juga mungkin semakin bertambah dan keterlibatan pemerintah dalam membantu SKB Balikpapan Utara. Nah, itu dari sudut pandang aku teman-teman. Tapi nggak tahu nih kalau dari sudut pandang teman aku. Nah, kalau dari sudut pandang aku sendiri, ternyata tuh sejarah SKB tuh dari nol banget sampai sekarang tuh alhamdulillah makin meningkat. Bener banget. Terus makin tersusun tuh piala-pialanya, tersusun prestasi-prestasi anak-anak bangsa yang masih ada gitu. Dan itu sih kesimpulannya, sangat seneng banget karena SKB ini sekarang udah meningkat banget, terus sudah banyak banget juga pesertanya dan udah kayak formal banget nih, padahal kan non formal ya SKB itu. Dan mungkin berkat adanya podcast ini, warga-warga Indonesia dan Balikpapan di luar sana bisa lebih mengetahui tentang SKB itu seperti apa. Dan SKB itu bagaimana, terus juga di dalam SKB yang belum kalian ketahui juga dapat diketahui, bahkan sekecil SKB itu kepanjangannya apa pun kalian sudah bisa tahu dari podcast ini. Terima kasih Ibu Titi atas waktunya. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kita dan mungkin teman-teman di luar sana yang ingin memahami menjadi berkah gitu, menjadi lebih tahu. Ya, terima kasih Bu Titi. Terima kasih kembali, sama-sama. Sekian podcast kita hari ini, podcast pertama kali nih dari OSIS SKB Balikpapan Utara. Semoga kedepannya akan ada banyak lagi podcast-podcast dengan narasumber yang berbeda dan topik-topik yang lebih menarik dan menemani kalian sambil makan siang. Benar banget, biar kalian terhibur ya teman-teman. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!